Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Idam Bangkit Anugrah ingin menjelaskan tentang pengaruh IoT dalam bisnis. Dalam beberapa tahun terakhir, Internet of Things atau IoT sering dianggap sebagai teknologi yang mengubah cara bisnis bekerja. Namun, untuk memahami dampaknya, kita perlu melihat perjalanan panjang evolusi industri mulai dari revolusi industri pertama sampai era industri 4.0 atau 4.0 hari ini. Ke evolusi industri, yaitu industri 1.0 sampai 4.0 saat ini. Revolusi industri di sini tidak terjadi dalam satu kali lompatan saja, namun ada 4 fase besar yang membentuk dunia yang kita kenal sekarang. Yaitu yang pertama adalah industri 1.0 atau 1.0 yang dimulai pada akhir abad ke-18, ditandai dengan adanya mesin uap dan mekanisasi, dan untuk pertama kalinya tenaga manusia digantikan oleh mesin. Lalu masuk ke industri 2.0, di mana masuk abad ke-19 hingga awal abad ke-20, muncul listrik, lalu ada produksi massal dan jalur perakitan. Di zaman ini, efisiensi meningkat drastis, tapi juga menciptakan ketergantungan tinggi pada standarisasi. Lalu masuk ke industri 3.0, yaitu pada akhir abad ke-20, di mana komputer, otomatisasi, dan robot mulai berdatangan ke pabrik. Produksinya lebih presisi, tapi masih banyak sistem yang berdiri sendiri tanpa konektivitas. Lalu tibalah kita di era industri 4.0, yaitu era saat ini, ditandai dengan integrasi sistem fisik dan digital, yaitu berkembangnya AI atau Artificial Intelligence, robot cerdas, big data, cloud, dan yang paling penting adalah IoT atau Internet of Things. Kita sering menganggap transisi ini otomatis menguntungkan, padahal setiap tahap membawa tantangan baru, yaitu dari kebutuhan kompetensi baru hingga resiko ketimpangan teknologi. Dan justru di industri 4.0 ini tantangan itu semakin kompleks. IoT bisa disebut urat nadinya industri 4.0. Kalau di industri 3.0 atau 3.0 adalah era otomatisasi, maka industri 4.0 atau 4.0 adalah era konektivitas, yaitu ketika ada mesin, sensor, kendaraan, perangkat retail, semuanya terhubung dan mengirimkan data secara real time. Perusahaan tidak hanya mengotomatisasi pekerjaan, tapi juga memetakan apa yang terjadi secara langsung. Tanpa IoT, Artificial Intelligence tidak akan punya data. Lalu tanpa IoT, big data hanya jadi tumpukan file. Karena itu, IoT adalah penghubung antara dunia fisik dan digital. Dalam bisnis, pengaruh IoT terlihat dalam beberapa aspek besar, yaitu operasional yang lebih efisien, mesin dapat melaporkan kondisi sebelum terjadi kerusakan sehingga perawatan bisa dilakukan tepat waktu. Ini akan sangat-sangat memangkas bagaimana cara kita untuk memeriksa mesin yang mungkin seketika tiba-tiba rusak atau terjadi suatu kendala yang belum kita pahami. Lalu dari sini juga ada model bisnis baru karena berkembangnya IoT ini menjadikan banyak produk digital bisa dijual secara luas. Bisa layanan secara online atau juga produk-produk digital seperti e-book dan lain-lain. Lalu rantai pasoknya juga transparan karena setiap pengiriman bisa dipantau. Misalkan seperti Shopee yang kita pakai sehari-hari, di mana kita bisa melihat bagaimana paket kita bisa datang sampai ke rumah kita. Mulai dari dikirim dari tempat, lalu disortir, lalu banyak proses hingga masuk ke rumah kita atau tiba di rumah kita. Lalu pengalaman pelanggan lebih personal karena di sini menggunakan data. Lalu ada wawasan secara real time tentang preferensi pelanggan. Tapi IoT ini hanya efektif apabila perusahaan mampu mengolah data dan mengubahnya menjadi keputusan. Karena banyak organisasi berhenti di tahap mengumpulkan data, tapi gagal mengubahnya menjadi nilai. Lalu beberapa keuntungan utama IoT di industri modern yaitu yang pertama, efisiensi biaya dan waktu.
lalu keputusan berbasis data real time, otomatisasi tingkat lanjut, kemampuan personalisasi layanan, dan lain-lain. Namun, walaupun keuntungan IoT ini banyak dalam bisnis, tetap saja di mana ada keuntungan di situ ada kekurangan. Beberapa kekurangan dan resiko dari IoT ini dalam bisnis yaitu keamanan cyber, yaitu karena semakin banyak perangkat yang terhubung, maka semakin banyak pula titik serangannya. Jadi, misal diserang dari satu titik dan itu akan bisa menyebar secara fatal ke banyak perangkat yang ada dalam pabrik atau dalam bisnis kita. Lalu ada biaya awal yang tinggi karena infrastruktur IoT bukan sekedar membeli sensor, tapi banyak sekali yang perlu kita beli atau kita susun menjadi satu infrastruktur yang kompleks untuk perangkat-perangkat IoT ini dalam bisnis. Lalu ada kompleksitas integrasi karena banyak sistem yang terkadang tidak kompatibel satu sama lain. Bisa jadi perangkat ini kompatibel dengan si A, tapi tidak kompatibel juga dengan si B. Lalu ada ketergantungan pada data karena data yang salah menghasilkan keputusan yang salah. Jadi ketika input awalnya sudah salah, maka itu akan berujung fatal kepada keputusan-keputusan yang tidak kita mau. Isu privasi dan regulasi juga menjadi salah satu kekurangan dan risiko dari IoT karena semakin banyak terhubung kita semakin rentan. Karena dan semua ini menunjukkan bahwa IoT bukan sekedar alat teknologi tapi sebuah transformasi organisasi. Industri 4.0 membawa peluang besar, model bisnis cerdas dan pengalaman pelanggan yang lebih personal. Dan IoT menjadi salah satu fondasi terpentingnya, tapi peluang itu hanya bisa dimanfaatkan jika bisnis memahami resiko, menyiapkan SDM dan memastikan bahwa data digunakan untuk keputusan yang lebih cerdas. Saya Idam Bangkit Anugrah, terima kasih. Dan wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.